Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pemirsa tercinta yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimanapun monolog kami bisa dinikmati. Bersua kembali kita dalam Idarwanto Hikmatologi, serial untuk senantiasa mengajak diri kita masing-masing meningkatkan kepekaan hati nurani kita sehingga kian lembut dan cerdas dalam menanggapi seluruh sisi perubahan sosial dalam pengertian yang luas, sehingga ketika kita ada di tengah masyarakat, bangsa, negara, semakin arif dan saling menghormati sesama. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, kali ini kita berbicara pada ayat sila, tepatnya kelima dari Pancasila, dalam rangkaian untuk mendasari seluruh tridharma perguruan tinggi. Namun ada baiknya untuk mengawali, saya sampaikan salah satu firman Allah dalam surah An-Nahl ayat 90, di mana ayat ini senantiasa dipakai oleh para khatib untuk mengakhiri khotbah sebelum menegakkan sholat Jumat. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'muruna bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum yatadzakkarun. Sesungguhnya Allah menyuruh berbuat adil dan kebajikan, memberikan kepada kaum kerabat, dan Allah melarang perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepada kalian agar kalian mengambil pelajaran. Sedangkan kalau kita mencoba telusuri di dalam Alkitab, salah satunya Mazmur 72 ayat kedua. Kiranya ia mengadili umatmu dengan keadilan dan orang-orangmu yang tertindas itu dengan hukum. Dalam Ulangan 10:18, esensinya keadilan itu harus mampu dirasakan oleh anak-anak yatim dan mampu membela orang asing atau musafir, serta memberi makan dan pakaian. Ini kalau di dalam Islam, Absus salam wa ta'am. Jadi sebarkanlah kedamaian dan berikanlah makanan, insyaallah dalam Sahih Bukhari. Ya. Setidaknya kita bisa menemukan di dalam kepercayaan agama yang diyakini oleh bangsa kita Indonesia sebagai dasar dirumuskannya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, ilmu pengetahuan termasuk di dalamnya teknologi niscaya mendasarkan pada nilai-nilai keadilan.
Sehingga Tridharma perguruan tinggi nantinya harus mencerminkan nilai keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Simpulan riset kami tulis dalam syair ke-12 1468. Pancasila, dasar ilmu pengetahuan bagian yang kelima. Nilai dan makna keadilan tanggung jawab ilmuwan. Ilmuwan yang mendasarkan kehidupannya pada nilai-nilai iman. Dari keberimanan, ilmuwan harus mampu berbuat keadilan. Adil dalam kehidupan sosial, dalam bernegara, kebangsaan. Adil dalam menghargai perbedaan ilmu untuk dipersatukan. Semua rakyat Indonesia harus merasakan hadirnya ilmuwan. Tridharma perguruan tinggi harus benar-benar diwujudkan. Malang, 1 Desember 2020. Nah, pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika kita bicara keadilan sosial, maka seluruh ilmu, baik geoscience, ilmu murni, maupun applied science atau ilmu yang bersifat terapan, ilmu ekonomi, ilmu politik, hukum, dan yang lainnya, maka menjadi sungguh terasa manfaatnya ketika nilai dan makna keadilan itu terejawantah di tangan ilmuwan. Ilmuwan mendasarkan kehidupannya pada nilai-nilai iman. Sesuai dengan firman Allah, yarfa'illahu allazina amanu minkum waladzina utul ilma darajah. Jadi Allah mengangkat orang yang beriman dan berilmu itu derajatnya lebih dibanding dengan orang awam. Karena itu, jika di dalam pergaulan sosial, mereka yang berilmu pengetahuan niscaya menjadi wakil-wakil yang mampu mengejawantahkan iman dan ilmu itu di dalam pergaulan anak bangsa. Dari keberimanan, ilmuwan harus mampu berbuat keadilan. Jangan sampai kian hari semakin banyak pejabat di Republik ini yang masuk penjara karena tidak mampu berbuat adil pada dirinya sendiri. Adil pada dirinya sendiri itu adalah mengambil hak sesuai dengan tanggung jawabnya, sesuai dengan peraturan perundangan, namun juga tidak akan mengambil hak orang lain, apalagi milik negara dan bangsa. Adil dalam kehidupan sosial, berbangsa, bernegara, hendaknya diteladankan oleh para ilmuwan. Dan ilmuwan muda, keadilan yang paling dekat dirinya adalah jujur berkarya. Jujur pada orang tuanya. Ketika berpamit sekolah, berpamit kuliah, keadilan sosial bagi diri siswa dan mahasiswa adalah ketika dia memang menunaikan tugas dan tanggung jawabnya untuk menuntut ilmu. Adil menghargai perbedaan ilmu. Terbiasa di kalangan SMA atau sekolah menengah atas bahwa satu jurusan dikatakan lebih baik, lebih berprestise, berprestasi dibanding jurusan yang lain. Demikian juga sampai dengan
fakultas favorit dan yang lainnya, menunjukkan masih adanya diskriminasi pandangan. Favorit boleh, tetapi yang penting tidak menistakan fakultas yang lainnya, jurusan yang lainnya. Semua rakyat Indonesia harus merasakan hadirnya ilmuwan. Ilmuwan muda, kalian ditunggu perannya. Mengapa lebih ditunggu perannya? Karena kalianlah pemegang tongkat estafet kepemimpinan bangsa berikutnya. Tridharma perguruan tinggi harus benar-benar mampu diwujudkan. Di mana? Di sekolah atau kampus dan di tengah masyarakat. Karena tridharma perguruan tinggi hakikatnya adalah yang pertama, pendidikan dan pengajaran. Yang pertama yang paling banyak dilalaikan oleh para pendidik, lebih tepatnya oleh guru dan dosen. Banyak, nyaris kurang lebih 80% jika harus dihitung dengan jujur. Bahkan ada mahasiswa kami yang menghitungnya dengan sangat jujur. Anak ini soleh, pendiam, tapi cerdas. Lingkungannya, keluarga, sangat mendukung untuk hidup soleh dan cerdas itu. Apa yang dia katakan? Sejak saya kuliah, dari semester 1 sampai dengan semester 8, kemudian saya 6 bulan merantau dari satu daerah ke daerah yang lain. Ternyata saya baru mendapatkan 2 orang guru di antara hampir 100 guru, bahkan katanya dia 100 guru lebih. Baru dapat 2 guru yang benar-benar mendidik dan mengajar. Karena yang paling banyak sekarang adalah mengajar. Mentransformasikan ilmu saja. Mentransformasikan teknologi saja. Sedangkan pendidikannya dilalaikan. Bagaimana membangun keimanan, kebangsaan, kenegarawanan, akhlak yang terpuji, budi pekerti yang terpuji. Banyak yang meninggalkan. Kemudian yang kedua, penelitian dan pengembangan. Ranah penelitian dan pengembangan di bidang sains atau eksakta kalau dulu menyebutnya. MIPA, fisika, pertanian, banyak melakukan penelitian dan pengembangan, inovasi. Namun yang agak miskin adalah rumpun ilmu sosial. Jika ada inovasi, maka belum banyak perguruan tinggi yang menghargai teori yang dikembangkan oleh alumninya. Dan yang ketiga, tridharma perguruan tinggi adalah pengabdian kepada masyarakat. Ketika dulu kami sekolah, maka kuliah kerja nyata paling tidak 3 bulan lamanya. Ada yang 4 bulan. Benar-benar terasa bahwa mahasiswa bagian dari sebuah masyarakat di mana masyarakat itu ada dan di situ mahasiswa mengabdi dengan hati nurani. Karena itu tidak jarang setelah selesai kuliah, ada yang menikah dengan gadis desa di tempat kuliah kerja nyatanya dulu. Mudah-mudahan pemerintah, para pemerhati, stakeholders, pemerhati pendidikan, memikirkan langkah lebih baik lagi. Sekarang sudah baik, lebih baik lagi. Agar tridharma perguruan tinggi benar-benar
mewarnai pengabdian masyarakat, mewarnai penelitian dan pengembangan, mewarnai pendidikan dan pengajaran, sehingga utuh dunia pendidikan adalah dunia di mana orang-orang arif dicetak di atas fondasi iman dan takwa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing anak bangsa. Kiranya Tuhan memberkati kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.